Sistem rekam medis yang kita bangun itu sifatnya adalah multi user, yang mana usernya itu banyak, sehingga langkah pertama kita pembuatan folder kerja itu harus dibuat folder-folder berdasarkan usernya, supaya nanti file-file web yang kalian buat tuh dia tidak gabung di satu tempat yang nantinya akan membingungkan kita kalau sudah banyak. Jadi yang pertama adalah kita membuat sebuah folder kerja di htdocs. Nama folder kerjanya saya taruh dengan nama rumah sakit, RSU Emmanuel. Kemudian di dalam RSU Emmanuel ini terdapat beberapa folder yang mewakili aktornya, aktor yang mengakses sistem tersebut, yaitu ada admin. Admin yaitu mengolah data secara keseluruhan kan. Kemudian apoteker, itu dia bertugas untuk memberikan, melayani obat kepada pasien. CS ini customer service, cleaning service, tugasnya untuk monitoring kebersihan setiap ruang rawat, setiap kamar rawat inap. Kemudian dapur monitoring status gizi pasien. Dokter ini yang menangani proses pemeriksaan, diagnosa, pemberian resep. Kemudian kasir melayani pembayaran. Kemudian ada pasien itu sendiri. Ada perawat jaga yang jaga di ruang, di kamar rawat inap. Kemudian perawat pemeriksa itu yang memeriksa awal saat pasien datang hendak bertemu si dokter. Kemudian ada petugas pendaftaran. Nah, di masing-masing folder ini ke admin, kita buat lagi sub-sub folder. Sub-sub folder untuk kalau di mata kuliah sebelumnya itu semua filenya itu kita gabungkan. Mau insert, update, delete, searching, report, image, gabung semua jadi satu folder. Nah, itu nanti berantakan. Kalau hanya satu satu user tidak masalah. Kalau sudah multi, kita harus kasih pisah. Di sini kita pisahkan. Ada folder aset. Aset ini untuk simpan kayak plugin-plugin, kemudian gambar-gambar, file-file yang lain. Kemudian kontrol. Kontrol ini untuk apa? Kontrol ini untuk menyimpan file yang berisi script-script kayak insert, update, delete, searching, dan script-script JavaScript dong disimpan di situ. Script-script CRUD. Nah, kalau user interface ini simpan dia punya formnya yang berisi desain antarmuka. Mengerti? Kemudian yang untuk view, ini untuk berhubungan dengan database-nya, berhubungan dengan tabelnya. Jadi dia display data tuh kita buat di view. Kayak kalian belajar dengan framework tuh biasanya dikasih pisah. Ada user interface, ada controller, dan ada view. Nanti kalian belajar di mata kuliah RPL tuh selalu kalian menemukan ada control. Yang paling depan itu user interface. User interface itu yang berhubungan dengan user toh. User interface kayak form. Nanti dia itu berhubungan, bertransaksi langsung dengan si user. Kemudian kontrol. Kontrol ini ada di tengah-tengah. Dia ini nih perantara antara user interface dengan view, dengan database-nya. Jadi dia tugasnya untuk mengambil data dari si user interface, kemudian dia simpan ke database, ke view-nya itu. Kemudian dia ambil dari database, dia display ke user interface. Dia ambil data dari user interface, si kontrol ini dia mengubahnya. Dia perintah untuk si database ini untuk mengubah datanya kemudian display kembali. Jadi posisinya itu ada di tengah-tengah si kontrol ini. Di layar yang tengah. View-nya itu kan di bagian database-nya toh. Nah, jadi nanti script-scriptnya itu kita kasih pisah. Script yang untuk halaman user interface-nya sendiri, script untuk kontrolnya sendiri, script yang mengakses halaman view untuk display datanya sendiri. Kita kasih pisah, biar lebih teratur. Dan nanti kalau kalian mau coding, oh saya mau coding untuk control insert. Nah berarti kalian buka di kontrolnya. Saya mau edit untuk delete, berarti buka di kontrol. Saya mau edit untuk view-nya, untuk display-nya, berarti kalian buka di view. Begitu, jadi terpisah. Nah, untuk 4 folder ini kita letakkan juga di masing-masing. Di apoteker, kemudian di CS, masing-masing kita letakkan folder dengan nama yang sama. Nah, di report itu juga untuk aset. Aset juga posisinya nanti di report. Seperti ini. Ini untuk manajemen folder kerja. Pengaturan folder kerja istilahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada.